Ayo para murid, para santri, guru melanjutkan videonya volume kedua ini dengan judul Ilmu Zakat atau Lakadrin volume kedua. Nanti diurai oleh guru lebih detail dan semoga mudah dipahami. Tapi sebelumnya para murid dan santri tidak tahu ya, ini hari guru kok pengen sholawat dikit aja. Udah lama, berpuluh-puluh tahun guru tidak pernah sholawat. Ayo belajar sholawat lagi, lupa udah lama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ighshiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Dah, cukup. Alhamdulillah. Ya, ikut hormat pada siang tadi para leluhur pada ngumpul menghormati sesuatu yang dimuliakan di alam dunia ini. Ada peristiwa yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa, murid dan santri. Guru melanjutkan agar para pemirsa mendapatkan pemahaman dan ilmu yang tepat dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua para murid, para santri. Dari video yang pertama sedikit guru sudah mengulas tentang ilmu zakat ya. Sudah diulas. Namun untuk video ini dipertegas sehingga nanti zakat para murid dan santri khususnya dan juga pemirsa tahu ya, sejarahnya zakat dulu itu gimana. Kembali lagi gini. Dibuka dulu ya. Zakat sudah sedikit tahu dari video yang pertama. Ada sedikit yang belum dipahami bagi murid atau santri yang baru tentang zakat yang diajarkan guru. Itu doanya tidak sama ya para murid, para santri. Zakat yang diajarkan guru doanya di situ kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatan fitri raghotan lillahi ta'ala. Jadi tidak sama ya. Nanti kan tertawa. Lah guru kok tidak sama dengan yang di luar? Tidak sama, tidak sama. Memang tidak sama. Nah di situ apa artinya? Diajarkan guru ya. Nawaitu an ukhrija zakatan fitri raghotan lillahi ta'ala itu artinya sederhana. Aku atau saya melakukan zakat fitrah untuk ragaku. Jadi memang dari video yang pertama sudah dijelaskan. Zakat adalah untuk raga ya, untuk raga. Nah di situ diberi judul oleh guru atau acara itu dinamakan Lakadrin. Apa guru Lakadrin itu? Lakadrin itu tidak ada bahasa kamus di seluruh dunia. Di Google tidak ada, di Quran tidak ada, di hadis, di bahasa Jawa tidak ada, di Sangsekerta tidak ada, di mana-mana tidak ada. Lah lantas gimana guru? Itu bahasa baru para pemirsa. Itu bahasa baru. Lah bahasa baru dari mana guru? Ya anggap aja dari langit. Yang punya bahasa itu langit sana katanya.
Diajarkan biar tahu generasi ke depan para murid dan santri. Lakadrin itu dari bahasa laka itu laku. Laku itu tidak sama dengan melaku ya, beda. Jadi berjalan dan menjalankan tidak sama. Jadi laku itu bahasa Jawa, makna bahasa Indonesia menjalankan ya, dipahamkan. Jadi lakadrin itu dari bahasa laku, jadi menjalankan ilmunya maksudnya. Lakadrin itu dari bahasa drone, bukan drone ya, nanti drone pesawat terbang, bukan. Drone itu kalau di bahasa Quran itu dir, kuasa atau mampu atau mengembang. Maka di dalam kitab atau di bahasa Quran atau bahasa Islam ada ya qadiru. Ya, hampir sama. Jadi drone ini lebih tua bahasanya daripada qadir itu. Jadi yang dimaksud dengan melakukan lakadrin, saya menjalankan atau melakukan ilmuku. Nah, itu maksud lakadrin itu. Lah, di situ ada doa sedikit kan nawa itu. Nawa itu sebenarnya artinya itu bukan niat ya para pemirsa. Itu bahasa kuno, bahasa Jawa kuno. Di video yang lain sudah diterangkan. Nawa itu dari bahasa Jawa nowo. Mengapa di dalam kitab atau di dalam agama Islam dibaca nawa? Karena konsonan di huruf Islam itu tidak ada o. Adanya wawu fatkawa. Jadi berubah nawa. Sebenarnya itu nowo. Nawa itu maksudnya nowo itu menetralkan. Towo loh. Jadi towo itu menetralkan. Tatkala makhluk dengan benda, makhluk dengan makhluk, nowo itu transaksi, menyatukan. Nowo itu begini. Tatkala kita ada benda, ada beras, kita mengucapkan kalimat nawa itu, jadi saya menawarkan kepada engkau beras, ibaratnya begini, wahai beras, terimalah hajatku. Nawa itu di situ. Maka dinilai nowo atau nawa itu dimaknakan kalau keadaannya netral. Netral itu sudah diterima. Satu contoh, ada beras, tangannya dipegang. Nawa itu an ukhrija ya. Jadi kalau ini nanti bahasa pasut ini dipakai, maka nanti nyambung. Jadi si beras dengan kehendak kita itu menjadi satu, dikatakan netral, artinya menyambung connect. Lah menyambung connect netral ini diterangkan dari bahasa Jawa kuno. Makanya ada asto, nowo, doso. Lah nowo itu nilai tertinggi. Ada kan? Sabto loh, ada. Kalau Sabto berapa? 7. Asto di situ 7. Nanti kan ada doso. Nah, maka nowo itu tertinggi. Nah, sedikit bahasa-bahasa itu sederhananya disimpulkan. Aku melakukan zakat fitrah ini dengan engkau beras, terimalah hajatku. Sederhana begitu. Nah, di situ disebut zakat. Zakat itu apa sih sebenarnya itu? Anda kan tidak tahu para pemirsa. Itu bahasa kuno para pemirsa. Maka dimaksudkan gini ya, manusia ini melakukan apa? Spiritual atau ritual, melakukan dengan beras. Zakat. Zakat itu maknanya itu berjalan. Berjalan dengan kuat atau berjalan dengan cepat. Maka seperti makna dari lakadrin itu, saya melakukan zakat itu. Bergerak menuju. Karena bergerak dan menuju, maka dinamakan mempunyai kekuatan, dimaknakan qadir itu. Dari mana substansi bahasanya, Guru? Zakat itu dari bahasa konsonan. Maka kemarin Guru menerangkan bahwa huruf alif, ba, ta, huruf hijaiyah itu konsonan hidup. Di situ ada kata zak kan, zakat. Orang leluhur kita masa lampau, zak itu menjadi bahasa keseharian. Pernah dengar enggak?
Za itu diam dan berjalan, berjalan dan diam. Jadi za itu begini. Coba masih ada enggak di wilayah kampung Anda atau masih pernah mendengar? His, ya, her. His, ya, her. Nah itu loh. Maka za itu bisa berjalan, bisa berhenti. Artinya berjalan dan diam. Za, zakat, za melakukan. Zakat melakukan, zakat itu mengangkat, berangkat. Artinya zakat adalah melakukan sesuatu untuk memperjalankan perjalanan hidupnya, terutama tentang tubuhnya. Maksudnya di situ. Bahasa itu sudah tidak ada yang mengerti dulu para pemirsa. Sudah tidak ada. Karena itu masa lampau. Nah, kalau sudah tahu bahwa konsonan itu milik leluhur kita sampai jadi bahasa zakat. Nah, kita sering kan dulu mem, nun, tutuk endi ae awakmu? Wau king mriko lho. Dadi kala wau. Itu bahasa artinya alif ba ta ya. Itu perilaku leluhur kita. Karena bahasa dulu belum banyak sehingga menjadikan aktivitas apa yang di dalam keseharian orang Jawa dulu. Sebenarnya kalau kita mau ngomong, sebenarnya Islam itu ya perilaku orang Jawa dulu. Jadi perilakunya ini loh orang Islam ya Islam itu. Maka enggak ada pergi haji itu enggak ada. Sholat itu enggak ada. Maka orang Jawa dulu orangnya selamat semua, damai semua, santun semua. Dia cuma melakukan terima kasih dengan leluhurnya, terima kasih dengan alamnya. Lah kok seperti itu, Guru? Lah faktanya memang seperti itu. Nah, sedikit masukan agar tahu sejarah yang belum terkupas. Tatkala zakat sudah diajarkan diberi nama baru oleh guru namanya Lakadrin, dijalankan sesuai sudah diterangkan, lakukan pada bulan ke-11 bulan Ramadan. Nah, di situ aturan sudah diterangkan, beras sudah paham artinya, satuan 3 kilo sudah diterangkan ya. Mengapa satuan 3, satuan kilo ikut satuan negara? Nilainya 3 mengikuti karena kita menjalankan ilmu Islam, 3 perkara itu pondasi kita. Maghrib, guru yang benar, orang tua yang benar, menjaga amanah mertua. Tatkala zakat identik dengan ilmu ya, bukan agama ya, ilmu Islam, menjalankan tubuhnya, perilakunya, maka tubuh manusia diliputi 3 perkara yang harus dipahami. Ada namanya raga, sukma, nyawa. Sehingga tatkala 3 kilo ada ilmunya, itu nanti yang dimaksud dengan cara yang tepat itu, nyawa atau kehidupanmu itu tentram. Sukmamu itu berupa pikiranmu, itu damai, kuat, tidak mudah putus asa. Ragamu akan menjadi kuat sehingga kalian di dunia hidupmu bahagia. Uangmu banyak, bermain, tamasya, hiburan, karaoke. Tapi jangan gendaan loh, enggak boleh loh ya. Nanti ribet ya murid Mbak ini kalau uangnya banyak, badannya sehat, udah karaoke boleh, tapi enggak boleh hal-hal yang terlalu maksiat. Nanti dimarahi Bapak Tuhan. Nah itulah para murid yang dimaksud zakat itu pentingnya begitu. Lah lantas apa bedanya dengan agama yang sekarang, Guru? Nah inilah hal yang harus diketahui para murid, para santri. Sebenarnya kalau mau mengacu ya, zakat yang diajarkan guru ini sebenarnya zakat yang ada di dalam agama Islam itu dulu dari ilmu Jawa. Maka ilmu zakat yang diajarkan guru sebenarnya zakat yang di agama Islam itu dulu dari ilmu Jawa. Nah guru kan udah cerita, itu diambil gitu loh gara-gara dirubah. Nah ilmu zakat atau lakadrin yang diajarkan guru pada bulan 11 ya, itu namanya ilmu selamat. Tatkala manusia itu menjalankan ilmunya sesuai aturan, syarat, dan rukunnya yang tepat, manusia yang menjalankan itu selamat, maksudnya begitu. Tidak usah ngomong di akhirat. Di dunia selamat, artinya tubuhnya tidak mudah sakit. Tubuhnya kuat, pikirannya kuat, kehidupannya damai, ekonominya berjalan. Ilmu selamat itu maksudnya begitu. Nah, karena kurang lebih 500-600 tahun, agama ini dipotong. Nah, ini kan kembali lagi. Coba diulas sedikit tentang sejarah.
Sejak dulu para pemirsa, ilmu zakat itu ilmunya leluhur dari Jawa. Guru kan nyebutnya itu namanya Islam Aboge itu. Nah, sejak zaman Wali Songo, nah itu loh sudah diulas di video yang lain. Maka ini nanti lebih detail. Mengapa zakat ini, zakat fitrah ini menjadi carut-marut, terus orang-orang yang beragama Islam itu tidak mendapatkan hasil dari agamanya? Karena ada yang salah. Salahnya dari mana? Diajarkan. Substansi apapun ada substansinya, ada barometernya. Satu contoh. Agama tanpa ilmu rusak apanya? Nah, coba. Masih ingat enggak para pemirsa? Suatu agama bila tidak ada ilmunya, yang rusak itu agamanya ya. Jadi agama apapun di dunia bila tidak ada ilmunya, agama ini rusak. Yang menjalankan umatnya rusak. Wilayah atau negara yang ditempati mesti rusak. Karena agama tidak ada ilmunya. Coba agama apapun di seluruh dunia, itu kalau tidak ada ilmunya, agamanya yang rusak. Kalau agamanya rusak, ya yang menjalankan rusak, pemimpinnya rusak, umatnya rusak, pengikutnya rusak. Suku atau negara yang ditempati pasti rusak itu. Lihat kalau tidak percaya. Sudah 600 tahun. Dimanapun ada agama seperti itu, pasti menjadi kisruh rusak. Karena agama itu tidak ada ilmunya. Mengapa kok bisa begitu, Guru? Karena ilmu Islam itu substansinya dari Jawa. Pada masa Wali Songo, ilmunya tidak diambil, dipotong. Nah, sejarah tahu. Nah, sejak itulah, maka dari ilmu yang asalnya puasa itu tidak ada, puasanya orang Islam yang di Jawa dulu itu di bulan Selo, bulan ke-11, ini dibawa ke Demak, digubah oleh Wali Songo, dibuatlah perintah puasa di bulan ke-9. Sebenarnya tidak ada itu. Itu gubahan dari bulan ke-11 digubah di bulan 9. Lah zakat yang di bulan ke-11 dipindah juga. Nah itu sejarahnya di situ. Nah karena waktu di zaman Demak sudah diterangkan guru, mau mengatur manusia tidak mempunyai kalender. Karena Demak tidak punya kalender. Mengambillah yang dari Jawa, dari Aboge, dirubah, dipotong, namanya digubah. Senin jadi Isnaini, nah Selasa jadi Salasa, nah itu. Suro dirubah jadi, lah itu dirubah. Nah tatkala dirubah ini setengah gagal, sebagian dikembangkan leluhur di Arab. Nah itu dikembangkan di situ. Maka sampai ini hari tidak akan pernah ada yang tahu. Dalil-dalil itu sebenarnya kalau guru mau bicara, itu bukan wahyu ya para pemirsa. Itu orang-orang terdahulu, ibaratnya ilmunya ini di Jawa, ilmunya tidak dijalankan, ditulislah sesuatu keterangan. Maka di video yang lain diterangkan, mengapa di atas namakan malaikat Jibril? Biar tidak ada yang tahu, maksudnya begitu. Loh. Lah kok begitu, Guru? Lah faktanya begitu. Lah terus selama ini yang dijalankan manusia 500-600 tahun bagaimana, Guru? Ya kembali lagi, tidak ada hasilnya para pemirsa. Substansinya agama tidak ada ilmunya, rusak agama itu. Agama rusak, yang mengikuti pasti rusak. Pikirannya rusak, kesehatannya rusak, keluarganya rusak, sosialnya rusak, negaranya rusak. Lah tinggal mau diteruskan tidak dunia, khususnya di Indonesia. Lantas gimana, Guru? Lah faktanya begitu. Ya alhamdulillah pada era-era sekarang diberikan sesuatu lagi guru untuk membenahi. Nanti ada pertanyaan. Lah guru kalau tidak ada yang tahu gimana? Rumusnya begini para pemirsa. Artinya Islam itu kan asalnya dari Jawa. Lah mengapa guru kok bisa menerangkan bagaimana cara berpikirnya? Apapun dan siapapun tatkala dia yang punya, dia yang membuat, dialah yang tahu. Caranya begitu. Lah, itu kan repot. Mosok guru sampean sing gawe lah. Lah faktanya begitu ngono lho.
Udah enggak usah ngelantur nanti. Yang penting kalian tahu khususnya para murid dan santri ya, selama ini apa yang Anda lakukan sebelum mengikuti Islam dari guru. Anda sudah bahasanya yong. Yang jadi problem, sekarang orang tua kita, saudara-saudara kita, ini seperti itu. Sama sampai ini hari tahun 2023, orang tua guru, orang tua saya, itu masih ikut seperti itulah, problem juga. Lah lantas gimana guru? Maka guru sering kan berbagi sama murid. Guru lah kalau orang tua kita seperti itu padahal guru udah tahu. Itu sesuatu sistem yang salah. Lantas guru bagaimana jawabannya? Sudah karena sudah tua tidak mungkin diajari. Udah biarin. Nanti aja kita menunggu kalau beliau sudah meninggal dunia nanti kita selamatkan. Jadi kita tunggu. Nunggu kalau beliau sudah waktunya pulang nanti kita jemput di alam sana kita masukkan surga. Lah kok bisa begitu? Ya gimana? Tidak bisa. Karena pikirannya ini sudah tidak bisa berkembang. Karena sejak kecil mendapat ajaran itu. Sudah sedikit tentang memahami apa yang dimaksud zakat seperti itu. Lantas diterangkan lagi karena ini sudah menerangkan ilmu zakat dari ilmu yang diajarkan guru. Satu lagi, tatkala para murid dan santri siapapun yang sudah terbiat oleh ilmu guru. Satu artinya Anda berkewajiban untuk menyelamatkan dirimu karena Anda sudah mempunyai ilmu dan ilmumu yang menyelamatkan kehidupanmu. Dan satu contoh tentang zakat. Tatkala zakat ini kau jalankan hanya berlaku untuk dirimu dan keluargamu. Ini harus dipahamkan. Yang dimaksud dirimu yang membawa ilmu Islam, Anda dan suami atau Anda dengan istri dan anak cucu. Satu contoh, para murid, para santri, Anda setelah dibiat dengan ilmu guru. Anda punya kakak atau adik, itu Anda zakati, itu miss ya. Jadi sistem ilmunya ini tidak bisa terima, tidak bisa. Satu contoh kadang kita sebagai putra atau anak ya, tahu ingin menyelamatkan orang tua karena kita punya ilmu Islam. Ini kalau orang tua ini kau zakatkan, kau zakati dengan ilmu guru ini, itu miss otomatis, tidak bisa terima. Lah uniknya begitu. Lantas gimana? Maka pada hakikatnya ilmu Islam atau ilmunya alam, itu ada aturan yang baku. Bukan saya Islam semau gue, tidak. Satu contoh seperti ilmu zakat ini. Satu contoh murid yang dibiat guru ini laki-laki. Yaitu karena istri itu bagian tubuh Anda. Wajib Anda zakati. Itu connect. Putra, putri, cucu. Connect itu karena generasi Anda. Tapi kalau kakak, adik itu tidak bisa. Anehnya begitu. Maka melalui video ini guru mempertegas biar Anda tahu. Nah, tapi kalau Anda melakukan zakat fitrah dengan anggap saja orang tua atau adik Anda zakati dengan ilmu yang ada yang diajarkan guru. Tetap tidak ada efeknya loh ya. Efeknya cuma amal atau sedekah. Tidak ada hubungan dengan ilmu. Paham ya? Nah, tatkala inilah para murid, para santri yang Anda harus pahami. Karena zakat ini adalah membentuk tubuh untuk agar tubuh ini selamat sesuai harapan dengan ilmu selamat. Tatkala zakat sudah ngumpul, nah disinilah kewajiban sebagai guru wali bait. Nah, maka guru wali bait itu dituntut harus mempunyai kemampuan spiritual tentang banyak hal. Kenapa? Tatkala zakat ini satu contoh, guru wali bait satu menaungi 1000 santri. Zakat 1000 dikumpulkan, ini didoain, dihajatin. Setelah dihajatin, itu sebagian diambil berasnya. Nah, tatkala sebagian beras ini diambil, dijadikan namanya tumpeng. Nah, setelah tumpeng itu ada syarat prasarana, harinya harus tepat, pasarannya tepat, kembang, menyandupanya, ubur rampenya semua tepat. Nah, baru di sini namanya dimantrai atau dihajatkan. Bagi siapapun yang zakat, itu dimintakan bahasanya. Diberi kekuatan, diberi keselamatan, dinaikkan derajat pangkatnya, dimurahkan sandang pangan. Artinya 1000 manusia itu doa ini ngalir gini loh para pemirsa. Mengalir. Jadi zakat itu hubungannya ada ilmu seperti itu. Maka zakat tidak bisa seperti Anda kemarin-kemarin di masjid, dilanggar. Di badan amil zakat itu salah para pemirsa.
Tapi itu terserah negara loh ya. Karena itu bukan murid guru dan itu bukan ilmu guru. Tapi secara keilmuan itu salah. Secara ditinjau dari aspek Islam salah. Lantas gimana guru? Ya terserah. Kalau orang sudah seperti itu sulit dibenahi pemirsa. Nah, dengan demikian bersyukurlah para murid dan santri dan juga para pemirsa sedikit mulai mengerti bahwa zakat seperti itu. Maka kembali lagi guru menerangkan bahwa Islam itu adalah ilmu ya, bukan agama, dipahami. Islam adalah ilmu. Ilmu itu harus rasional, bisa diterangkan tatkala dilakukan membawa dampak positif. Itu namanya ilmu. Tapi kalau agama tidak. Agama itu adalah cerita. Cerita yang tidak ada jelasnya. Maka lihatlah sampai ini hari kalau tidak percaya. Semua sejak 500 tahun sampai sekarang. Semua katanya. Lah lantas orang-orang yang menjalankan seperti itu ya. Kembali lagi itu kan bukan murid guru. Di situ ada orang-orang yang katanya ahli-ahli. Ya terserah kalian. Lantas bagaimana guru? Nah, tatkala para pemirsa, para murid tahu bahwa sejarah ilmu Islam itu di Jawa. Zakatnya saja itu bulannya 11, puasa dulu itu 3 hari 3 minggu itu di bulan 11, digubah masuk, dirubah di bulan ke-9 di bulan Ramadan. Kurang lebih 500-600 tahun. Pertanyaannya, dari sejarah yang ditulis sudah diterangkan guru, katanya ada nabi-nabi Allah. Kalau toh agamanya itu sudah salah, benarkah ini wali-wali atau nabi-nabi Allah? Substansi ilmunya itu loh salah. Agama tidak ada ilmunya. Maka guru sudah menerangkan yang ditulis ke-25 nabi itu tidak ada figurnya. Lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Ya kembali lagi, kalau negara mau dinasihatin guru, alhamdulillah. Tidak mau terserah. Mau negara rusak, umatnya mau celaka, itu kan pilihan mereka. Kewajiban guru memang satu menyelamatkan murid dan santrinya. Dan siapapun yang ingin selamat, guru ingin menyelamatkan. Tapi kalau negaramu tidak mau ya biarin. Karena mengapa? Kembali lagi, itu bukan kewajiban guru. Nah, tatkala Anda sudah paham para murid, para santri, bahwa agama tidak ada ilmu rusak agamanya, kira-kira yang menjalankan bagaimana? Lantas setelah adanya Wali Songo, agama ini digubah. Terus setelah rentetan sejarah, ada katanya waliullah, di makamnya waliullah, ada sekarang itu keturunan waliullah, sampai sekarang masih ada itu waliullah, sehingga manusia berbondong-bondong ke tempat itu, berbondong-bondong ke orang itu, seakan-akan mengimani ini pewaris keturunan dari ilmu yang membawa ilmu agama Islam. Kira-kira ada atau enggak para pemirsa? Ilmunya ini loh salah. Lantas bagaimana manusia itu disebut waliullah, disebut nabiullah? Substansi ilmunya ini loh salah. Semoga ini rahmat khususnya kalian bagi umat Islam. Tapi terserah kalian. Mampu tidak menerima kebenaran. Karena kewajiban guru hanya menyampaikan untuk meluruskan kalian yang sudah berbelok. Maka sejak ini hari sampai tahun 2023 Masehi, kemarin sudah disentuh oleh guru, disinggung. Sampai ada manusia mengaku keturunan Wali Songo, yang satu mengaku keturunan Habaib, yang satu mengaku keturunan Dzurriyyah Rasul. Itu tidak ada. Makanya itu meskipun dari aspek politik itu tidak ketemu para pemirsa. Mengapa guru? Karena sejarah yang membuat agama itu dulu dari Jawa diambil permainan. Tidak bisa itu. Yang mengaku Habib pun tidak ada keturunannya. Yang dari Wali Songo pun tidak bisa dijelaskan. Karena di situ 3 pelakunya. Ada yang dari Persia kan. Ada yang dari Jawa. Ada yang dari Chinese. Lah lantas ini yang mana? Nah inilah betul sesuatu hal yang sebenarnya ini rahmat ya bagi para pemirsa. Tapi sedikit masukan ya, karena ini catatan, karena ini sesuatu sejarah yang sulit, dan sesuatu sistem ini rusaknya ini sudah menjamur sampai ratusan tahun dan
mengakar kemana-mana. Saya buka password sedikit, tapi kesulitan juga nanti, tapi semoga bisa ya. Dari sejarah agama atau Islam yang di Jawa ini kan dipermainkan dari zaman Wali Songo. Di situ ada dua figur sebenarnya yang sangat dominan sampai ini hari. Di situ satu, beliau Mbahmu Syekh Abdul Qadir itu dan Mbahmu Syekh Jenar. Karena apa? Beliau itu sebenarnya pelakunya yang tahu. Itu dulu digubah beliau itu tahu. Tapi tidak tahu beliau dulu mengiyakan itu alasannya apa. Nah, mengapa dalam sejarah keislaman kan diterangkan Mbahmu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir itu kan diterangkan seakan-akan cucunya beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Sebenarnya bukan, bukan. Sebenarnya yang membuat ilmu, yang membuat cerita paling dominan pertama ini yang Mbahmu Syekh Abdul Qadir itu. Maka mengapa beliau Syekh Abdul Qadir dulu pernah di Baghdad, kan udah digali sama guru itu. Maka dulu kan pernah guru sempat cerita, Mbah, sampai itu loh di kitab kok ditulis katanya dari Baghdad. Iya, saya dulu pernah di sana dan sedikit mengajarkan ilmu di sana, tapi tidak sempurna. Lah kan repot. Lah yang dijawab pelakunya Mbahmu Syekh Jenar. Nah, ini tak kasih kunci ya. Lah nanti kalau meluruskan gimana ini guru? Ya kuncinya satu, Syekh Abdul Qadir itu Mbahmu itu. Ya sebenarnya kembali, sebenarnya Mbahmu Syekh Abdul Qadir itu. Beliau itu kan wong Jawa sing sakti mandraguna, bukan disebut apa ya, Sultani Aulia, wali Allah. Sebenarnya bukan. Itu leluhur kita sakti mandraguna. Nah, kalau mau diterangkan sedikit. Beliau turun ke dunia kurang lebih itu 18 kali loh coba. Coba anggap dia turun, meninggal. Itu turun lagi jadi manusia. Itu kalau saya tanya, 18 kali coba. Makanya beliau itu bukan manusia. Mungkin sekarang ya, di era sekarang mengajarkan kita belum selesai. Dia meninggal, turun lagi jadi manusia. Menyempurnakan ajarannya itu 18 kali para pemirsa. Tapi alhamdulillah sejak sudah lama beliau sudah di tempatnya sana, tapi tetap saya sebagai guru Anda pun, saya pun juga sebagai murid sing dablek memberi nasihat. Tetap beliau masih ada sampai sekarang, tapi kadang-kadang masih melihat di alam dunia. Tapi karena ya beliau itu juga repot. Mbah iki apa ulangan wis kadung rusak ini ya. Mana beliau sendiri saat ini enggak tahu. Jadi gini, ini Mbak ya, saya kalau berbagi sama panutan Anda. Mbak ini kalau tanya sama beliau, Mbak ini gimana Mbak? Agama itu korat karet kayak gini ya Allah. Wis mbungger karepmu jarine. Ya, artinya maka banyak hal sedikit, maka saya diberi banyak sesuatu, kadang diberikan amanah bahasanya gini. Wis tangger toton sing kleru lah. Tapi rusaknya begitu banyak itu loh gimana. Nah, itu sedikit. Artinya begini juga informasi para murid ya. Sulit ya kita, Anda bagi bangsa manusia memahami bahwa manusia itu katanya meninggal masih ada. Itu sulit bagi kalian kalau enggak ngerti. Sulit. Masa Mbak orang meninggal itu masih ada? Ya namanya bukan manusia itu ada. Satu contoh. Kemarin hari apa itu? Kamis itu kalau enggak salah. Ada malam Lailatul Qadar. Malaikat turun kan. Sama beliau kan rawuh datang. Nyampirin murid-murid guru, mampirin guru bilang, "Ger, malaikat nanti turun di sini loh." Ada para murid, para santri, leluhur kita ini ada. Nah, ini yang jadi pesan ya bagi murid dan santri. Kita ini Anda masyarakat sering gini, seakan-akan Anda itu kalau punya leluhur yang hebat, kalian itu berdoa macam-macam berharap mendapat pertolongan. Dinasihati oleh guru melalui leluhur menolong Anda itu tidak seperti yang Anda bayangkan gitu loh. Dipahami, biar tidak digerumbul di tempat-tempat makam memuja leluhur, bukan. Ini dinasihatin. Satu contoh, bila Anda memuja Mbahmu Syekh Jenar, memuja atau menghormati beliau Mbahmu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al Jalani, Anda memuja beliau Mbahmu Khidir, Anda memuja beliau Mbahmu Sinuwun Semar.
Itu bukan beliau yang kalian puja-puja seperti itu. Itu simbol tidak boleh ditinggal. Maksudnya, nasihat atau arahan atau ilmunya beliau itu jalankan di dunia. Bisa dipahami. Nah, ini masyarakat bodoh. Sudah dinasihati satu contoh, beliau Mbahmu Sultoni Aulia memberi ilmu. Caranya begini, alat ubur rampenya ini loh dipakai. Lah, sementara masyarakat Anda yang ngefans, pengagum sama beliau Mbah Musi Abdul Qadir, kitabnya ada, Anda melakukan enggak tahu ini hari pasaran apa. Alatnya enggak kamu pakai, kembangnya apa, menyannya apa enggak kamu pakai, itu loh problemnya. Kalau Anda ngefans, mengharap pertolongan atau bantuan, satu contoh beliau Mbah Musi Abdul, itu ilmunya apa sih yang diajarkan? Nah, itu loh. Alatnya apa? Untuk melakukan hari apa? Itu ada. Lah masyarakat enggak paham. Oh, udah khususon Kanjeng Syekh Abdul Qadir. La ilaha illallah. Lah perilakumu bodoh. Dengan orang lain kejam. Dengan tetangga kikir. Ilmunya tidak mengerti. Ya leluhur itu enggak connect. Artinya tidak senyawa. Paham para murid, para santri. Nah, sedikit menerangkan tentang ilmu zakat, begitu luar biasanya sebenarnya ilmu yang diajarkan leluhur kita. Namun karena ada kesalahan peradaban masa lampau, semoga aku gurumu dimampukan mencerahkan, menuntun kalian para pemirsa sehingga kalian betul-betul mendapatkan Islam itu yang betul-betul mampu merahmati kalian dan mampu merahmati bangsa dan negaramu. Dilanjut untuk video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.